Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah penganggaran bisnis. Nah, sekarang kita sudah masuk ke part yang ketiga, di mana akan dibahas bagaimana cara membuat anggaran produksi dengan kombinasi ya. Jadi dengan mengutamakan produksi dan juga mengutamakan persediaan. Kita mulai. Contoh soalnya. Nah, di sini Anda diminta untuk menyusun anggaran produksi menggunakan metode kombinasi ya. Dengan ketentuan di mana persediaan minimal 10 botol dan maksimal 20 botol. Lalu produksi minimal di setiap triwulan itu 45 botol dan maksimalnya 65 botol. Nah, di sini diketahui juga bahwa perencanaan persediaan produk awal sebesar 15 botol. Ya, sedangkan persediaan produk akhir sebesar 18 botol. Dan ini merupakan anggaran penjualan untuk setiap triwulannya gitu ya. Nah, kita langsung saja ke anggaran produksinya. Nah, ini pembuatan anggaran produksinya. Yang pertama, kita masukkan dulu penjualannya. Nah, ini penjualan ini kita dapatkan dari soal ya, dari sini gitu ya. Kita langsung masukkan saja. Nah, setelah itu baru kita lihat informasi lain yang ada di soal. Yang pertama adalah persediaan awalnya 15 botol. Jadi kita masukkan persediaan awal triwulan pertama 15 botol dan kita masukkan juga untuk tahunannya 15 botol gitu ya. Nah, setelah itu baru kita lihat lagi informasi lainnya. Di sini ada persediaan akhir 18 botol. Jadi kita masukkan persediaan akhir 18 botol di triwulan yang keempat ya, 18 botol, 18 botol. Nah, setelah itu kita tandai dulu ya, agar bisa membedakan kalau yang ini dari soal, baru kita hitung lagi gitu ya. Nah, setelah itu karena ini informasi tahunannya sudah komplit, kita langsung jumlahkan dulu saja untuk mengetahui kebutuhan barang ya, penjumlahan dari penjualan dengan persediaan akhir. Nah, setelah itu kita kurangkan juga antara kebutuhan barang dengan persediaan awal untuk mengetahui jumlah produksinya. Nah, setelah diketahui seperti ini, selanjutnya kita tentukan persediaan akhir triwulan pertama. Nah, caranya dengan melihat ketentuan ini. Ya, saya kopikan dulu. Di sini persediaan minimal 10 botol dan maksimal 20 botol ya. Kita ini menggunakan stabilitas persediaan dulu ya. Jadi saya tentukan di sini persediaan akhir untuk triwulan pertama 19 botol ya. Sehingga kebutuhan barangnya tinggal kita jumlahkan saja dari penjualan dan juga persediaan akhir ya. Setelah itu jumlah produksi ya, kita hitung dari kebutuhan barang yang dikurangi oleh persediaan awal. Ya, setelah itu persediaan akhir di triwulan pertama akan menjadi persediaan awal di triwulan kedua. Jadi kita langsung masukkan 19 botol. Ya, setelah itu persediaan akhir untuk triwulan kedua, karena kita menggunakan stabilitas persediaan di triwulan 1 dan 2, maka kita tentukan persediaan akhirnya sama ya, 19 botol juga gitu ya. Setelah itu kebutuhan barangnya kita jumlahkan juga sama dengan triwulan ke-1 ya, dan juga jumlah produksinya. Nah, setelah ini baru kita lihat dulu ya persediaan akhirnya ini 19 botol di triwulan kedua. Maka akan jadi persediaan awal triwulan ketiganya 19 botol juga. Nah, untuk persediaan akhirnya di triwulan ketiga, kita lihat dulu jumlah produksinya ya. Jadi yang ini sudah ya, ini yang mengutamakan yang mengutamakan persediaan. Nah, sekarang kita untuk triwulan 3 dan 4 itu mengutamakan stabilitas produksi ya. Jadi di sini saya tentukan produksinya 60 ya. Kenapa 60? Sebenarnya bebas ya, mau berapa saja. Tapi saya mengambil 60, yang penting angkanya itu tidak melewati atau tidak tidak melebihi 65 botol dan juga tidak kurang dari 45 botol.
Ya, dan nanti itu nggak cuma ininya aja, tapi semuanya ya harus sesuai dengan ketentuan ini. Begitupun untuk persediaannya sama ya. Nah, di sini saya sudah tentukan 60, lalu setelah itu baru kita tentukan kebutuhan barangnya ya. Berarti caranya dibalik ya, dengan cara menambahkan jumlah produksi dengan kebutuhan dengan persediaan awal ya. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk mengetahui persediaan akhirnya bagaimana? Kita cari selisih antara kebutuhan barang dengan penjualannya. Nah, hasilnya 20 ya. 20 persediaan akhir ini di triwulan ketiga akan menjadi persediaan awal di triwulan keempat ya, berjumlah 20. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita tinggal jumlahkan dulu yang kebutuhan barang triwulan keempat ya. Dari penjualan ditambah persediaan akhir ya, 80 dikurangi 20, 60, betul ya. Nah, di sini berarti kita sudah benar ya. Jadi kalau kombinasi harus menggunakan keduanya, jadi persediaan harus ada yang stabil dan juga produksinya juga harus ada yang stabil ya. Kayak ini saya untuk yang persediaan menggunakan triwulan 1 dan 2, lalu untuk produksinya menggunakan 3 dan 4 gitu ya. Nah, di sini juga kita tidak boleh melanggar ketentuan ini. Jadi persediaan minimal 10, maksimal 15 ya. Di sini persediaannya tidak ada yang di bawah 10 atau yang lebih dari 15 ya. Pas di 20 paling tinggi gitu ya. Nah, lalu untuk produksi minimal di setiap triwulan 45 botol serta maksimal 65 botol. Nah, ini juga sama. Di sini produksinya tidak ada yang lebih dari 65 botol dan tidak ada yang kurang dari 45 botol ya. Nah, itu untuk perhitungan anggaran produksi yang kombinasi, yaitu menggunakan stabilitas persediaan dan juga menggunakan stabilitas produksi gitu. Sekian dulu materi untuk anggaran produksi. Kita lanjut lagi di minggu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.